Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekalian berizki di dalam majelis zikrullah, senantiasa memohon syafaat, ridho, dan rahman rahimnya. Seperti biasa, kita lanjutkan dengan taklim ala kadarnya. Mudah-mudahan kita sekalian diberi kelapangan hati dan kemudahan untuk bisa mencerna uraian-uraian ini dengan sebaik-baiknya. Yang kita angkat kali ini adalah tentang Quran yang update. Mushafnya tetap sama, yaitu yang dibatasi 30 juz itu, tetapi yang Quran di masing-masing zaman yang menyesuaikan dengan kondisi dan zamannya tentunya adalah Quran yang tidak berlafal huruf atau yang biasa disebut Quran Qadim yang berupa cahaya. Demikian disebutkan di dalam Asy-Syura 52 bahwasanya sebelumnya kita belum tahu iman, belum tahu kitab, maka demikian ini kami jadikan keduanya itu berupa cahaya. Nah, untuk membaca Quran yang Qadim ini adalah mesti beserta iman, Quran yang berupa nur, dan juga iman yang juga dirupakan nur, yang itu mesti satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sekalipun disebutkan di situ sebagai kitab, tapi wujudnya adalah dikiaskan berupa nur. Nurun ala nur yahdillahu linurihi ma yasha. Maka Quran yang di alam Qadim itu melewati portal manusia pasti akan sesuai di zamannya masing-masing. Sedangkan Quran yang mushaf itu kita dibatasi dengan 30 juz, dan zamannya di zaman Nabi yang 14 abad yang lalu tentunya sudah berbeda dengan Quran dengan zaman yang di saat ini. Dulu orang kemana-mana di Jazirah Arab ya pakai onta. Nah, kita kan enggak, pakai ojek online, pakai angkot, pakai bis. Maka portal penggambarannya dari dimensi tak terhingga lewati sistem manusia yang rumit, portalnya itu pasti penerjemahannya akan berbeda. Karena onta di sini nggak ada, juga di sini nggak ada padang pasir. Maka sekalipun di situ disampaikan di dalam mushaf seperti itu adanya penerjemahannya oleh baginda Nabi, tentunya penerjemahan kitab yang nur di zaman ini tentunya berbeda. Itu yang kami sebutkan tadi, kami kiaskan dengan sebutan Quran yang update. Yang update ini bukan berarti Quran yang berbeda,
tetapi Quran yang penerjemahannya itu menyesuaikan dengan zamannya masing-masing. 14 abad yang lalu itu zamannya belum ilmiah. Kemudian Qurannya juga turun kepada baginda Nabi, lewat baginda Nabi, menyesuaikan zamannya Nabi dan kondisinya Nabi. Tentulah erat kaitannya dengan bangsa Arab saat itu. Padahal mestinya Quran yang qadim itu mewakili seluruh zaman, seluruh bangsa, dan rahmatan lil alamin. Tetapi zaman saat itu seperti itu adanya, walaupun di dalam hadisnya Nabi menyampaikan bahwasanya agama Islam itu sangat ilmiah dan juga amaliyah. Tapi ilmiahnya di zaman itu berbeda dengan ilmiah zaman ini. Tetapi prinsipnya bahwa agama itu ada di atas hukum-hukum ilmu pasti yang ilmiah dan juga bisa dibuktikan atau amaliyah. Maka demikian pula ketika Nabi naik saksi akan rasul-rasul dahulu atau kitab-kitab dahulu, ya mesti lewat sebuah metodologi. Zamannya berbeda, kondisinya berbeda, tetapi Nabi Muhammad bisa naik saksi tentang zamannya nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman dan sebagainya. Maka Quran yang qadim di zaman ini, nah Quran yang qadim kan tetap saja itu, yaitu tidak berlafal huruf, yang dimensinya tak terhingga di alam kerohanian. Tetapi untuk masuk ke dimensi manusia, ya mesti lewat portalnya manusia di zamannya masing-masing. Maka kalau banyak orang masih condong dengan dogma-dogma, dalil-dalil kias, tentunya itu lebih sulit dipahami di zaman ini ketika kita telah ada di zamannya puncaknya ilmu pengetahuan. Mesti ilmiah, karena agamanya kan ilmiah, mesti bisa diilmiahkan dong. Jadi tidak lagi berdasarkan dogma-dogma yang mungkin akalnya belum bisa menjangkau kalimat-kalimat dalil itu, dikarenakan dalil itu pun banyak makna kiasnya. Maka yang paling mudah untuk mempelajari mushaf di zaman ini tentunya adalah pendekatannya mesti lewat ilmu pasti atau ilmu eksakta. Logika nalarnya mesti ketemu, dalilnya juga ketemu. Karena zamannya sudah berbeda, maka jangan dipaksakan kita kembali ke zaman masa lalu. Saat Nabi atau orang Arab zaman itu pergi kemana-mananya di zaman onta. Jika agama itu ilmiah, maka tentunya semuanya mesti sesuai dengan hukum-hukum ilmiah, prinsip-prinsip dasar ilmiah. Di setiap zaman kondisinya berbeda, bahkan di belahan dunia yang lain, walaupun di zaman yang sama, itu sudah berbeda, budayanya berbeda, maka sudut pandangnya pun akan berbeda. Di Indonesia sama di Arab Saudi ya berbeda budayanya, sudut pandangnya. Dengan Amerika pun berbeda, dengan Inggris, dengan Cina dan sebagainya. Padahal mestinya Quran yang qadim itu pasti akan sesuai, karena dimensinya tak terhingga, maka masuk ke portal manusia di masing-masing zamannya itu mesti update penerjemahannya,
Maksudnya penerjemahan ini bukan penerjemahan harfiahnya, bukan itu. Tetapi translate-nya dari ayat-ayat yang tidak berlafal huruf yang ada di dimensi tak terhingga itu translate ke portalnya manusia sehingga dirupakan dengan ayat-ayat itu, ya tentunya dengan kondisi masing-masing zaman. Contohnya praktisnya ya, kalau zamannya orang Arab dulu kan suka minum, suka perempuan, di tanah sana kan nggak ada tanah subur, yang ada hanya gurun pasir, nggak ada air. Maka kias penggambaran surga pada saat itu ya dirupakan adanya wanita cantik yang bidadari yang selalu perawan, minumannya memabukkan tapi nggak sama dengan khamar di dunia, isinya taman-taman yang hijau penuh buah-buahan. Kemudian ya seperti itulah, karena zamannya saat itu di bangsa Arab ya nggak ada itu, maka penggambaran nikmat tertingginya yang tidak terjangkau dengan akalnya orang zaman itu di tempat itu atau di bangsa Arab ya seperti itu adanya. Nah logikanya misalkan kalau surganya anak-anak ya isinya ya permen, mainan, lampu kerlap-kerlip, semuanya gembira, warna-warni, game. Nah itu karena untuk membahasakan penerjemahan lewat portal manusia menyesuaikan atau update dengan zamannya masing-masing. Maka itulah yang kata firman bahwa Quran itu tidak akan bisa disentuh kecuali oleh roh-roh yang disucikan. Artinya kita tidak bisa membaca Quran yang qadim, Quran yang di dimensi rohani yang tidak dibatasi lafal huruf, itu akan dibaca oleh akal manusia. Maka kata Nabi ya mesti lewat jalan pensucian roh atau pembersihan kolbu. Bahkan di situ sampaikan tidak tersentuh, artinya sama sekali nggak bersinggungan, tidak akan mengerti. Artinya Quran qadim itu ya tidak akan bisa dipahami hanya lewat akalnya saja. Dimensi berbeda, zaman berbeda, keadaan berbeda, udah lain sudut pandangnya. Maka dari alam yang tak terhingga di alam kerohanian itu masuk ke portalnya manusia adalah dari sudut pandangnya pada zaman masing-masing. Nah, zaman ini sudah zaman ilmiah, zaman ilmu pengetahuan, maka logikanya masuknya Quran yang qadim di alam portalnya manusia adalah paling mudah lewat bahasa ilmu pengetahuan yang eksak dan sains dengan prinsip-prinsip logika nalar yang ilmiah. Walaupun dalilnya tetap dipakai, maka antara dalil dan kajian eksakta ilmu pasti itu ibaratnya dua segitiga yang saling mempertanggungjawabkan, saling menguatkan, dan ujung-ujungnya adalah tentang Allah itu sendiri. Dalil Quran dan hadis mesti sesuai dengan dalil hukum-hukum ilmu pasti, dan juga harus sesuai dengan dalil logika nalar, hukum sunatullah alam semesta. Semuanya mesti ketemu. Kalau masih ada perbenturan atau tidak terjangkau dengan hukum eksaktanya atau logika nalarnya, maka mesti dikoreksi lagi. Pasti ada metodologi yang tidak pas untuk menerjemahkan Quran qadim di alam portalnya manusia. Makanya tadi kami sampaikan bahwa
Quran yang qadim, walaupun masuk ke portalnya zaman Nabi berupa Quran yang mushaf, tetapi Quran yang sesungguhnya mesti update di masing-masing atau tiap-tiap zamannya sesuai dengan persepsinya pada keadaan dan situasi masing-masing. Tetapi hakikatnya tetap sama, ma'rifatnya tetap sama. Karena di alam portal manusia, masuk ke gelombang dimensi manusia, seluruh yang tak terhingga itu masuk ke dimensi manusia hanyalah berupa kias dan persepsi, nggak mungkin bisa diceritakan. Makanya di dalam dalil juga Nabi menyampaikan bahwa sekalipun air lautan dijadikan tinta, kayu di hutan dijadikan pena, tetap nggak akan bisa menuliskan ayat-ayat Allah yang sangat luas dan tingginya. Sementara kenyataannya kok ada ayat-ayat Allah yang dirupakan mushaf Quran yang 30 juz. Berarti itu kan pemampatan. Makanya akal akan kesulitan menerjemahkan translate dari bahasa firman itu menjadi Quran yang qadim di alamnya rohani. Makanya di Asy-Syura 52 antara kitab dan iman itu sepaket. Artinya membaca kitab itu mesti lewat imannya, yang keduanya berbander. Dan juga untuk tentang pemahaman keimanan itu, makom-makomnya juga mesti direfleksikan dengan kitab yang dirupakan nur juga, mesti itu. Nah, keduanya akan hidup menjadi sistem di dalam diri manusia. Yang itulah kita akan beradaptasi dengan tujuan penciptaan awal manusia, yaitu menyembah dan beribadah. Dengan dua unsur itu, yaitu berupa nur iman dan nur kitab, maka memungkinkan kita memulai perjalanan munajah kehadirat Allah Ta'ala, beribadah yang melewati dimensi demi dimensi, yang itu multidimensional, yang tidak terikat ruang dan waktu. Nggak ada dulu, sekarang, atau masa depan. Nggak ada jarak ribuan tahun atau puluhan ribu tahun. Semuanya mesti ketemu. Karena Tuhannya sama, maka untuk menjangkau Tuhan yang sama mesti lewat metodologi yang sama, faktor yang sama, dan juga lewat jalan yang sama. Baru memungkinkan bisa naik saksi akan kejadian yang sama yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.